Sabtu malam, 25 April 2026, Washington Hilton dipenuhi elit politik, jurnalis dan selebritas untuk White House Correspondents' Dinner. Acara tahunan ini selalu menjadi sorotan, di mana kekuatan politik dan dunia hiburan bertemu dalam satu ruangan penuh kemewahan. Lampu kristal berkilauan, tawa dan percakapan memenuhi udara, menciptakan suasana yang tampak sempurna di permukaan. Presiden Donald Trump hadir bersama ibu negara menjadi pusat perhatian di meja utama. Semua mata tertuju pada mereka, menantikan pidato dan momen-momen penting yang biasanya menjadi bagian dari malam bersejarah ini. Malam itu seharusnya menjadi perayaan kebebasan pers dan humor politik, simbol hubungan penting antara pemerintah dan media. Para jurnalis dan pejabat saling bertukar cerita, membangun jejaring, dan merayakan peran penting pers dalam demokrasi. Namun di balik kemewahan, ancaman tak terduga mengintai, siap mengubah suasana menjadi krisis. Beberapa tamu mulai merasakan ketegangan yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang tidak beres di balik senyum dan tawa. Keamanan sangat ketat, Secret Service dan aparat lokal melakukan pemeriksaan berlapis. Setiap sudut hotel dijaga, alat deteksi logam dan kamera pengawas aktif memantau setiap gerakan. Tapi sistem sekuat apapun bisa memiliki celah. Di tengah keramaian, selalu ada kemungkinan sesuatu lolos dari pengawasan. Di lobi hotel yang ramai, seorang pria berhasil menembus pertahanan awal, membawa senjata dan niat mematikan. Ia bergerak dengan tenang, menyembunyikan niat jahat di balik wajah biasa. Tak ada yang menyangka, malam penuh tawa itu akan segera berubah drastis. Para tamu masih larut dalam kegembiraan, tak sadar bahaya sudah mengintai begitu dekat. Dalam hitungan menit, perayaan akan berubah menjadi kepanikan. Suasana yang semula hangat dan penuh harapan, mendadak berubah menjadi ketakutan dan kekacauan. Ancaman itu sudah sangat dekat, menunggu momen untuk menyerang. Para petugas keamanan mulai menyadari adanya sesuatu yang tidak biasa, namun waktu hampir habis. Malam yang gemerlap berada di ambang tragedi nasional. Dalam sekejap, sejarah akan mencatat malam ini bukan hanya sebagai perayaan, tapi juga sebagai awal dari sebuah krisis besar yang mengguncang negeri. Pukul 23.36, suara tembakan tiba-tiba menggema dari lobi hotel, memecah suasana pesta yang semula penuh tawa dan musik. Dalam sekejap, malam yang seharusnya menjadi perayaan berubah menjadi kepanikan massal. Seketika, kepanikan melanda ballroom, musik berhenti mendadak, tawa membeku di udara, dan tamu-tamu berhamburan berlindung di bawah meja, berusaha melindungi diri dari ancaman yang belum jelas. Agent Secret Service berteriak, "Get down!" sambil membentuk barikade manusia di sekitar presiden. Mereka bergerak cepat, melindungi sang kepala negara dari segala kemungkinan, sementara suara tembakan masih terdengar samar di kejauhan. Ketakutan menyebar ke seluruh ruangan. Semua orang bertanya-tanya, berapa banyak penembak yang ada? Seberapa dekat bahaya itu? Tidak ada yang tahu pasti, hanya kecemasan yang semakin menebal. Informasi simpang siur menambah kepanikan. Beberapa tamu nekat merekam kejadian atau mengabari keluarga, berharap bisa memberi kabar atau sekadar mencari rasa aman di tengah kekacauan. Para jurnalis dan politisi yang biasanya meliput berita, kini menjadi bagian dari berita itu sendiri. Mereka terjebak di tengah peristiwa bersejarah, merasakan langsung ketegangan yang biasanya hanya mereka laporkan. Ballroom yang megah berubah drastis dari tempat perayaan menjadi zona ketakutan. Kursi terbalik, meja-meja kosong, dan dekorasi pesta kini menjadi saksi bisu kepanikan yang melanda. Setiap detik terasa sangat panjang, seolah waktu melambat. Suara tembakan menjadi penanda waktu yang menegangkan, membuat semua orang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi di luar ruangan. Pintu-pintu tertutup rapat, dan hanya suara langkah kaki serta teriakan samar yang terdengar dari luar. Rasa aman yang semu lenyap seketika. Para tamu yang biasanya merasa terlindungi, kini dihadapkan pada kenyataan bahwa bahaya bisa datang kapan saja, bahkan di tempat paling bergengsi. Malam itu, Washington Hilton menjadi saksi betapa rapuhnya keamanan, bahkan di acara paling bergengsi dan dijaga ketat. Polisi, media, dan masyarakat dunia menyorot hotel ini, mencari jawaban atas tragedi yang terjadi. Detik-detik mencekam itu akan membekas selamanya di ingatan semua yang hadir. Malam yang tak terlupakan, ketika pesta berubah menjadi mimpi buruk dalam sekejap mata. Begitu suara tembakan menggema di ruangan, suasana langsung berubah mencekam.
Secret Service yang sudah terlatih menghadapi situasi darurat langsung bergerak tanpa ragu. Dalam hitungan detik, mereka menilai situasi, mencari sumber ancaman, dan mulai menjalankan protokol evakuasi yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Agen membentuk perisai manusia, melindungi Presiden Trump dan ibu negara dari segala arah. Dengan sigap, mereka menarik keduanya dari panggung, mengarahkan langkah menuju pintu darurat terdekat, memastikan tidak ada celah bagi ancaman untuk mendekat. Evakuasi berlangsung sangat cepat dan terkoordinasi, seolah-olah mereka sedang menjalankan latihan yang sudah dihafal di luar kepala. Setiap agen tahu perannya, bergerak dalam formasi yang rapi dan disiplin. Pejabat tinggi lain, termasuk Wakil Presiden J.D. Vance dan Ketua DPR Mike Johnson, juga segera diamankan. Mereka tidak hanya melindungi presiden, tapi juga memastikan semua tokoh penting negara tetap dalam pengawasan dan perlindungan maksimal. Para pejabat dibawa melalui rute pelarian khusus yang sudah dipetakan sebelumnya, menjauh dari lobi yang menjadi pusat baku tembak. Jalur ini dirancang agar mereka bisa keluar dengan cepat tanpa terdeteksi oleh pelaku. Sementara itu, agen lain fokus menetralisir ancaman dan menenangkan tamu yang panik. Mereka memberikan instruksi tegas namun menenangkan, memastikan tidak terjadi kepanikan massal yang bisa memperburuk situasi. Koordinasi antar unit sangat krusial. Presiden harus aman, ancaman harus diisolasi. Melalui komunikasi radio yang intens, setiap pergerakan dipantau dan dievaluasi secara real-time. Setelah berhasil keluar dari ballroom, Presiden dan rombongan langsung diarahkan menuju iring-iringan mobil lapis baja yang sudah menunggu di luar. Setiap detik sangat berharga dalam situasi seperti ini. Mereka melaju dengan kecepatan tinggi menuju Gedung Putih, meninggalkan zona bahaya di belakang. Konvoi ini dikawal ketat oleh polisi dan agen Secret Service, memastikan tidak ada ancaman yang mengikuti. Operasi senyap dan efisien ini membuktikan profesionalisme Secret Service dalam melindungi pemimpin negara, bahkan di tengah situasi paling genting sekalipun. Setelah pelaku ditangkap, identitasnya terungkap. Cole Thomas Allen, 31 tahun, insinyur lulusan Caltech dari Torrance, California. Allen tak punya catatan kriminal, dikenal pendiam, dan berprestasi di bidang teknik dan komputer. Kariernya beragam, insinyur, pengembang game, guru paruh waktu, tanpa tanda radikalisasi. Motifnya juga politis, menargetkan administrasi Trump, namun alasan pastinya masih misteri. Allen, sosok cerdas yang berubah menjadi ancaman, kini jadi pusat investigasi nasional. FBI merekonstruksi perjalanan Allen dari California ke Washington, D.C., seorang lone wolf tanpa jejak digital mencurigakan. Ia naik kereta dari Los Angeles, singgah di Chicago, lalu ke D.C., berbaur tanpa menarik perhatian. Dalam tasnya, senjata legal shotgun Maverick, pistol Armscore Precision, dan beberapa pisau. Semua dibeli secara sah, menimbulkan pertanyaan soal regulasi senjata. Setiba di D.C., Allen check-in di Hilton, mempelajari tata letak hotel. Ia menunggu malam acara, siap bertindak sendiri tanpa komunikasi yang bisa dideteksi. Perjalanan sunyi ini menunjukkan betapa sulitnya mendeteksi ancaman lone wolf. Ancaman bisa datang dari arah yang paling tak terduga. Allen memulai aksinya di lobi, langsung berhadapan dengan petugas keamanan. Baku tembak singkat terjadi. Satu agen Secret Service tertembak di dada, namun selamat berkat rompi anti peluru. Lobi hotel berubah jadi medan pertempuran, tapi aparat berhasil mengisolasi Allen sebelum ia masuk ballroom. Allen akhirnya diringkus dengan luka ringan, lalu dibawa ke rumah sakit dan tahanan federal. Penangkapan hidup-hidup penting untuk penyelidikan motif dan kemungkinan keterlibatan pihak lain. Jaksa federal segera mendakwanya dengan percobaan pembunuhan dan serangan terhadap petugas federal. Respons cepat aparat mencegah tragedi lebih besar dan memastikan pelaku menghadapi hukum. Berita penembakan menyebar cepat, memicu reaksi global dan solidaritas dari para pemimpin dunia. Trump, setelah dievakuasi ke Gedung Putih, memuji Secret Service dan menegaskan dirinya target utama serangan. Ia menenangkan publik, menolak tunduk pada teror, dan mengumumkan acara akan dijadwalkan ulang. Trump juga menyoroti pentingnya keamanan, mengusulkan ballroom baru di Gedung Putih. Insiden ini langsung memicu peninjauan ulang protokol keamanan untuk acara besar. Rencana kunjungan kenegaraan pun dievaluasi ulang demi mencegah celah keamanan.
Tembakan Hilton menggema hingga ke panggung internasional, memicu debat soal keamanan dan ancaman politik. Dunia menyoroti betapa rentannya demokrasi di era modern. Upaya pembunuhan di Hilton bukan yang pertama bagi Trump. Ini kali ketiga sejak ia kembali ke politik nasional. Juli 2024, Trump ditembak di Pennsylvania, pelaku tewas di tempat. 2 bulan kemudian, upaya penyerangan di Florida digagalkan sebelum pelaku mendekat. Pola serangan ini menyoroti polarisasi politik ekstrem di Amerika. Ironisnya, Hilton pernah jadi lokasi penembakan Presiden Reagan pada 1981. Sejarah seolah berulang, memperlihatkan bahaya nyata bagi tokoh publik kontroversial. Serangkaian serangan ini menandai gejala penyakit sosial yang lebih dalam. Setelah insiden, bangsa dihadapkan pada pertanyaan penting, bagaimana mencegah kekerasan ekstrem? Saatnya bersatu, menolak narasi kebencian, dan mempromosikan dialog damai. Pemimpin politik harus meredakan suhu, bukan memperkeruh. Percayakan penyelidikan pada aparat profesional, jangan sebarkan spekulasi. Insiden ini jadi pelajaran penting soal keamanan acara besar dan ancaman lone wolf. Protokol harus terus dievaluasi dan diperkuat. Respons cepat Secret Service dan solidaritas dunia memberi harapan. Kekuatan bangsa terletak pada persatuan menghadapi ancaman, bukan perpecahan.